kali saya melihat rombongan orang-orang percaya piknik di satu tempat, ya, Laut Selatan, di mana di situ ada Nyi Roro Kidul. Ya. Di situ kan biasanya ada larangan. Larangannya kalau nggak salah itu jangan menggunakan pakaian berwarna merah, hijau, mungkin ada yang lain ya. Nah, lalu di sana kamu hati-hati, ada penguasa ini. Kamu harus ngomong yang baik. Kamu harus bersikap yang baik, jangan kencing sembarangan, ya kan, jangan sombong kalau ngomong dan sebagainya. Lalu sampai di pantai itu dan mereka bertingkah untuk menghormati penguasa di situ dengan cara apa? Bersikap yang sopan, yang baik, nggak kencing sembarangan dan sebagainya. Ya, atau mungkin di satu tempat mereka ada lewat di tempat yang angker dan kelihatan serem begitu, dan mereka akan bersikap dan bertingkah laku sopan. Ya, jangan ngomong sembarangan, jangan kencing sembarangan ya. Kalau lewat gitu permisi, anak babi mau lewat ya, merendahkan dirinya sendiri seperti anak babi. Nah, saya heran sekali. Tapi ketika dia di rumah, nggak ada sama sekali sikap hormat kepada Tuhan. Pikirannya jahat, omongannya kotor, yang tingkah lakunya nggak sopan. Bukti bahwa banyak orang-orang percaya ditipu. Ya. Seharusnya sikap hormat itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang begitu-begituan. Ya. Nah, saya juga ingin menyampaikan begini rekan-rekan, ya, bahwa Alkitab memberitahukan kepada kita sesuatu yang sangat jelas tentang kondisi daripada iblis dan roh-roh jahat. Ya. Dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Ya, saya bacakan. Galatia 4 ayat 8 sampai 9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah, yang berhala-berhala ya. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Nah, Alkitab menjelaskan kepada kita satu hal di sini, bahwa di mata orang-orang yang percaya kepada Yesus, roh-roh jahat itu adalah roh yang lemah dan miskin. Nah, inilah mengapa sebenarnya keadaan kita itu keadaan yang sangat menguntungkan. Ya. Kenapa? Kenapa kok mereka Alkitab sebut dengan roh yang lemah dan miskin? Tentunya ada alasan dan ada fakta yang penting yang kita sebagai orang-orang percaya harus tahu dalam hal ini ya. Kolose 2 ayat 15, Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya. Ini ada dua kata penting di sini. Yang pertama melucuti dan yang kedua adalah kemenangan. Nah, kalau berbicara tentang kemenangan itu berarti ada peperangan yang terjadi dan ada kemenangan sesudah itu. Ya. Nah, jelas banget bahwa Kristus telah memenangkan peperangan itu. Ya, melawan roh jahat itu telah dimenangkan. Di mana? Kemenangan itu terjadi di mana? Peperangan itu terjadi di mana? Di kayu salib. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia menebus kita dari kerajaan kegelapan dan memindahkan kita kepada kerajaannya. Ya. Yang kedua, ternyata juga bukan hanya di situ. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus mengalahkan satunya senjata iblis, yaitu maut, kematian yang kekal. Jadi kebangkitan Yesus itu mengalahkan maut. Nah, peperangan yang terjadi di kayu salib, ya, kematian dan kebangkitan Yesus, kemenangan itu diberikan kepada kita. Ya, Yesus telah menang atas kuasa dosa, menebus kita dari sana, dan juga telah menang atas kematian, atas maut. Ya.
iblis telah dikalahkan. Nah, di dalam ayat ini ada satu kata lagi, yaitu yang namanya melucuti. Nah, kemenangan Yesus itu ternyata melucuti seluruh kekuasaan dan persenjataan daripada roh-roh jahat. Ya, kata melucuti itu kan diambil dari kata peperangan ya. Bagaimana ketika musuh dikalahkan, lalu seluruh persenjataannya, ya kalau sekarang misalkan negara itu telah dikalahkan, maka nuklirnya, rudalnya, bomnya, apalagi senjata-senjata otomatis, lalu kekuasaan yang dia miliki, jabatan, seluruh pakaian itu dicopot, pakaian kekuasaannya. Ya. Dan musuh tidak memiliki apapun, dia telanjang. Ya. Dia tiarap dengan kepala ada di atas, ya, kondisinya tidak memiliki apapun. Nah, kemenangan Yesus itu melucuti seluruh persenjataan dan seluruh kekuasaan daripada setan. Ini keren sekali, tetapi sayangnya ada begitu banyak orang percaya nggak paham akan hal ini, atau mungkin belum tahu dalam hal ini, sehingga ia ya ditipu. Ya, ini menyedihkan sekali posisi ini. Tapi saya ingin sampaikan hari ini, menegaskan bahwa ya, roh jahat itu tidak memiliki apapun. Ia lemah dan miskin. Dan kita adalah tentara Tuhan, orang-orang yang gagah perkasa. Ya, masa harus lewat berkata, permisi anak babi mau lewat. Nah, nggak benar itu. Ya. Nah, rekan-rekan, saya berharap dari apa yang saya sampaikan hari ini, rekan-rekan paham. Ya, posisi kita adalah tentara Allah yang siap berperang. Entah Anda percaya baru atau sudah lama. Ya. Dan ada punya kuasa, karena itu diberikan oleh Allah untuk mengusir setan-setan.